Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang kami hormati, tidak sedikit manusia yang hidup di dunia ini yang mencintai seseorang karena ada rasa pamrih atau kepentingan yang akan mereka dapatkan. Mungkin keduanya ingin mencari keuntungan, tetapi manakala salah satu pihak tidak menguntungkan, maka berpisahlah mereka. Sungguh hal yang semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam, karena sikap yang buruk dan hina tidak mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai umat Islam, agar kita mencintai sesama dengan dasar karena Allah dan tidak mencari pamrih apapun kecuali karena Allah semata. Kalau hal ini kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terciptalah suatu suasana yang harmonis dalam hubungan sesama muslim, sehingga rasa ukhuwah Islamiyah akan tercipta dengan baik. Pada hakikatnya, seorang muslim dimanapun berada adalah bagian saudara kita, maka cintailah mereka tanpa pandang bulu. Dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat, Allah berfirman, Ruhama'u bainahum, artinya sesungguhnya orang-orang muslim itu bersaudara. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, An Ubadah bin Syamit qala, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'an rabbih huqqat mahabbati lil mutamassilina fi huqqat mahabbati lil mutabadzilina fi. Dari Ubadah bin Syamit, dia berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Tuhannya, cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mencintai karena aku. Cintaku berhak dimiliki oleh orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Dan cintaku juga berhak dimiliki oleh orang-orang yang berkorban karena aku. Hadirin yang berbahagia, apabila seorang mencintai seseorang karena Allah, mengunjungi seseorang karena Allah, dan berkorban juga karena Allah, maka jika amalan itu dikerjakan dengan penuh ikhlasan, maka mereka berhak memiliki cinta Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, yang artinya, dari Anas, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad tentang kiamat. Kapankah kiamat itu? Nabi bertanya, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Laki-laki itu menjawab, tidak ada, kecuali sesungguhnya aku mencintai Allah dan Rasul-Nya. Nabi bersabda, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Kata Anas, kami sangat gembira dengan sabda Nabi tersebut, yakni kamu bersama orang yang kamu cintai. Aku mencintai Nabi, mencintai Abu Bakar, dan mencintai Umar. Aku berharap bisa bersama-sama dengan mereka karena cintaku kepada mereka, meskipun aku belum berbuat banyak seperti orang yang dicintai. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda, Ali bin Mas'ud qala,
Ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kaifa tara fi rajulin ahabbu qauman walamma yalhaqu bihim faqala al mar'u ma'a man ahabba. Artinya dari Ibnu Mas'ud dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau mengenai seseorang yang mencintai sesuatu kaum, apa konsekuensinya? Nabi bersabda, seseorang akan bersama orang yang dicintai. Hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Dalam sebuah hadis berikutnya, Nabi bersabda, dari Irbad sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, mengenai Tuhannya yang maha mulia, orang-orang yang saling mencintai karena kebesaranku, mereka berada dalam naungan arsy-Ku pada hari di mana tidak ada naungan sama sekali selain naungannya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sekalian, di lain hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi juga bersabda, dari Abu Umamah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai beberapa orang hamba yang Dia persilahkan kepada mereka untuk duduk di atas mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat kelak. Wajah mereka terbungkus oleh cahaya sampai Allah selesai menghisab semua manusia. Selanjutnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, Nabi bersabda, artinya dari Aisyah dia berkata, Rasulullah bersabda, syirik di kalangan umatku itu lebih tidak tampak daripada seekor semut yang merangkak di dalam gelap gulita. Gambaran syirik yang paling sederhana adalah bila engkau mencintai suatu kezaliman dan membenci keadilan. Di dalam agama itu hanya ada cinta dan benci. Allah Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.